Mungkin selama ini mengatakan, aku nggak ada waktu, terlalu sibuk, nggak ada waktu buat berdoa, membaca firman Tuhan, apalagi bersekutu dalam keluarga. Sekarang Tuhan sudah kasih waktu. Alasan apa lagi? Sudah situasinya susah, apa-apa dibatasi, ekonomi susah, tetapi masih terus berbuat maksiat. Yang selingkuh masih selingkuh jalan terus. Yang suka berdosa, dosa masih jalan terus. Yang tak taat sama Tuhan, tidak taat masih jalan terus. Yang malas-malasan untuk melayani Tuhan, berdoa masih jalan terus juga. Mau teguran seperti apa lagi? Cuma kita tidak perlu bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Tuhan sedang menegur kita yang selama ini tidak menghormati, tidak merasa penting ibadah itu. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita bersama-sama dengan orang di seluruh dunia sedang memikul suatu beban yang sama, sedang dibatasi oleh suatu kondisi yang sama, yaitu dibatasi karena wabah penyakit virus corona. Namun saudara, saya percaya bahwa segala sesuatu itu diizinkan Tuhan. Itu bukan kebetulan semata-mata. Pasti ada maksud rencana Tuhan di balik itu semua. Persoalannya adalah apa rencana Tuhan sehingga Dia mengizinkan situasi ini terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tidak menemukan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya. Dia hanya mengeluh, dia akan menyalahkan sana, menyalahkan sini, kemudian hidup di dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa memegang kendali atas segala sesuatu, kita tidak boleh dihantui kecemasan dan kekhawatiran, ketakutan. Namun kita harus menemukan apa maksud rencana Tuhan di balik ini semua. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada diri Tuhan mengenai kita. Dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Namun kenapa kita menghadapi situasi-situasi yang nampaknya dalam pandangan dunia ini suatu hal yang mencelakakan? Saudara, ketika dulu para orang tua dengan begitu gampangnya menyerahkan seluruh proses pendidikan anak-anaknya ke sekolah, yang di sekolah negeri cukup dengan membayar uang yang sangat rendah sekali, dan anak-anaknya itu dididik oleh guru tanpa campur tangan orang tua. Yang anaknya sekolah di swasta harus membayar sejumlah uang tertentu, kemudian menyerahkan seluruh pendidikannya kepada guru, dan orang tua tidak tahu, hanya maunya tahu hasilnya saja. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Dengan situasi seperti ini, orang tua mulai memikirkan bagaimana mendidik anaknya. Mungkin selama ini kita tidak pernah menghargai betapa repotnya, betapa susahnya guru yang harus mendidik begitu banyak anak-anak. Susahnya mendidik anak kita. Ada anak kita nakal, ada yang kurang pintar, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya, dimarahi oleh guru, kita kemudian menyalahkan guru. Guru itu gimana sih mengajarnya?
Apalagi kemudian ketika anak itu melaporkan hal-hal yang jelek tentang gurunya, kita cenderung membela anak itu dan menyalahkan gurunya. Tetapi situasi seperti sekarang ini kita baru disadarkan ternyata betapa susahnya untuk mendidik dan mengajar seorang anak. Tidak bisa lagi kita menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, kepada guru. Dan sekarang saatnya orang tua juga harus ikut mengajar, mendidik anak-anaknya. Kalau zaman dulu merasa nggak bisa mendidik anaknya, tinggal panggil guru les privat untuk mengajari, dibayar sejumlah uang, beres. Orang tua nggak perlu repot-repot lagi, tinggal cukup mengeluarkan uang saja. Sekarang punya uang pun susah. Ya nggak bisa lagi seperti dulu lagi. Yang dulu ketika ibadah boleh berjalan secara normal, biasa-biasa aja, sering kali kita bolos ibadah dengan santai saja. Enggak ibadah hari Minggu ini, kita bisa ibadah minggu yang akan datang. Ini kan kesempatan mumpung ngumpul dengan keluarga, kita plesir tamasya ke pantai, makan-makan di Pantai Jetis, nggak usah ke gereja dulu. Apalagi kalau kedatangan tamu dari luar kota, kita meninggalkan gereja, kita nggak menganggap gereja itu penting. Tapi sekarang ketika kita dibatasi, kita nggak boleh ibadah, baru kita berteriak-teriak, kapan bisa ibadah? Nah, saudara kasih Tuhan, seringkali ketika kita mendapatkan kemurahan, ketika kita mendapatkan kebebasan, semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah, kita tidak menghargai dan tidak menghormati itu. Seringkali kita mengabaikannya. Ketika gereja bisa setiap hari kita datang ke sana untuk berdoa dan kita tidak pernah lakukan, sekarang gereja ditutup, kita baru merasa membutuhkan. Baru kita merasa membutuhkan Tuhan, baru kita merasa membutuhkan doa, baru kita merasa membutuhkan dilayani hamba-hamba Tuhan. Saudara, ini perlu menjadi pokok renungan kita. Kita perlu bisa menemukan rencana Tuhan di balik bencana demi bencana. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu tidak pernah kebetulan atau sekedar iseng belaka. Pasti ada rencana Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan bencana kelaparan di Mesir, Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan sekumpulan kelompok keluarga manusia yang kemudian mengungsi ke Mesir, beranak pinak di sana, terpelihara di Mesir. Karena di Mesir walaupun kelaparan, mereka oleh pimpinan Yusuf bisa menyimpan lumbung-lumbung makanan dan mengawetkan makanan dengan cukup banyak. Kemudian ketika umat Israel yang sudah lama di Mesir mau meninggalkan Mesir karena perbudakan dan penjajahan yang begitu berat, ternyata Fir'aun tidak mengizinkannya. Kemudian Tuhan turunkan bencana di sana. Tujuannya apa? Supaya akhirnya Fir'aun itu melepaskan umat Israel untuk keluar dari sana. Ada maksud Tuhan dengan mengizinkan bencana demi bencana itu. Ada teguran Tuhan kepada Fir'aun dan bangsanya. Kemudian ketika Daud menjadi sombong, Daud diizinkan Tuhan untuk dihasut oleh iblis, membangun kecongkaannya dengan menghitung seluruh warga kerajaannya. Motivasinya kesombongan untuk berpuas diri. Tuhan kemudian menurunkan tulah atas bangsanya.
ketika Daud kemudian menyadari kesombongannya, kesalahannya, lalu ketika dia melihat malaikat Tuhan menampakkan diri dengan tangan teracung di sebuah pekarangan rumah rakyatnya, dia membeli itu dan mendirikan mezbah di sana. Daud bertobat dan kemudian tulah itu berhenti. Ketika di zaman gereja mula-mula, ketika Herodes dengan bangganya dia mengatakan mampu mensejahterakan, memakmurkan rakyatnya, Herodes merasa dirinya sebagai kepanjangan tangan Tuhan, suaranya suara Tuhan. Tuhan memukul bangsa itu dengan wabah kelaparan di mana-mana. Semua Tuhan izinkan, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Ada maksud untuk suatu bangsa, ada maksud untuk seluruh dunia, dan ada maksud untuk kelompok kita yang kecil ini, ada maksud untuk pribadi kita sendiri maupun buat gereja kita, cara bergereja kita. Mungkin selama ini kita tidak menghormati, menghargai ibadah kita. Kita merasa kok ibadah terlalu banyak, kegiatan gereja terlalu banyak. Sekarang Tuhan izinkan nggak ada sama sekali kegiatan gereja. Bagaimana rasanya? Kita perlu bertobat. Ke depan ketika Tuhan nggak izinkan kita bisa beribadah kembali secara bebas, mari ambil komitmenmu dengan Tuhan secara pribadi. Kau katakan, Tuhan, karena sekarang aku sudah boleh ibadah secara bebas lagi, tidak dilarang lagi, tidak terganggu oleh bencana atau wabah lagi. Tuhan, mulai hari ini aku mau setia beribadah. Yang semula saudara selalu mengatakan tidak ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan, tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Sekarang saudara bertobat, Tuhan udah kasih waktu banyak, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh bekerja, nggak boleh berbuat apa-apa, nggak boleh pergi jauh-jauh. Tuh sekarang sudah punya waktu. Apakah dengan dikasih waktu begitu banyak itu, saudara sudah kemudian mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, mencari Tuhan, berdoa? Mungkin selama ini mengatakan, aku gak ada waktu, terlalu sibuk, gak ada waktu buat berdoa, membaca firman Tuhan, apalagi bersekutu dalam keluarga. Sekarang Tuhan sudah kasih waktu, alasan apa lagi? Tetapi masih banyak orang-orang percaya, udah dikasih waktu sekarang ini, dengan bencana ini gak boleh ngapa-ngapain, banyak waktu sekarang di rumah. Mau alasan apa lagi yang membuat aku nggak ada waktu untuk baca firman Tuhan? Aku nggak punya waktu lagi merenungkan khotbah hamba Tuhan. Aku nggak punya waktu lagi untuk berdoa. Alasannya apa lagi sekarang? Sudah waktu begitu banyak dikasih. Nah, sudah dengan teguran Tuhan seperti ini, masih banyak orang-orang Kristen yang tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, tidak merenungkan bahwa hidup kita sebenarnya tangan Tuhan. Manusia itu begitu rapuh, teknologi manusia tidak bisa menolong manusia. Segala kecanggihan, pengobatan, kesehatan, teknologi apapun itu ternyata tidak mampu untuk melawan murka Tuhan, teguran Tuhan. Apalagi yang mau disombongkan? Ketika segala kebebasan, karunia, dan kenikmatan yang Tuhan berikan, waktu itu tidak kita hargai karena nggak apa-apa, waktu masih banyak, yang lain bisa ada. Tanpa membaca firman Tuhan saja saya juga diberkati kok. Saudara dikasih Tuhan, ini saatnya bertobat. Saatnya bertobat, cari Tuhan sungguh-sungguh. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, ayah, ibu, anak, sekarang saatnya engkau cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan.
Gunakan sosial media, gunakan kaset-kaset, gunakan video-video rohani untuk dengarkan firman Tuhan, menguatkan kita. Sudah situasinya susah, apa-apa dibatasi, ekonomi susah, tetapi masih terus berbuat maksiat. Banyak orang seperti itu. Yang selingkuh masih selingkuh jalan terus. Yang suka berdosa, dosa masih jalan terus. Yang tak taat sama Tuhan, tidak taat masih jalan terus. Yang malas-malasan untuk melayani Tuhan, berdoa masih jalan terus juga. Mau teguran seperti apa lagi? Saudara, jangan sampai nanti tegurannya itu lebih lagi. Dalam satu sisi banyak orang menjadi takut mencari Tuhan, cari gereja, mau dilayani, tetapi susah mendapatkan pelayanan. Sekarang begitu merasakan begitu berharganya, begitu pentingnya pelayanan. Didoakan hamba Tuhan itu betapa pentingnya. Tetapi ketika kita merasa begitu membutuhkan, ternyata susah didapatkan. Waktu mudah didapatkan, kita tidak menghargai dan menghormati itu, tidak menganggap penting itu. Kita ibadah gampang, kita tidak hargai itu, kita biasa tinggalkan ibadah ketika ada hal yang kita anggap lebih penting daripada ibadah. Padahal nenek moyang kita dulu, para sesepuh kita dulu, mereka tidak mau diganggu ketika waktunya ibadah di gereja. Bahkan saya sering menemui para sesepuh-sepuh zaman dulu itu ketika ada yang namanya ibadah rumah tangga, ibadah kelompok, ibadah wilayah dan sebagainya, itu ada kelompok PA. Mereka itu nggak mau meninggalkan. Walaupun ada keluarga yang sedang membutuhkan bantuan karena mau ada acara pernikahan atau yang lainnya, dia mengatakan, nanti jangan jam sekian, saya ngerjakannya bantu kamu jam sekian, nanti jam sekian aku akan pulang dulu untuk ikut ibadah, setelah itu aku akan datang lagi. Itu nenek-nenek moyang kita, orang-orang tua kita zaman dulu. Tapi sekarang semuanya sudah runtuh. Maka kita tidak perlu bertanya kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi. Tuhan sedang menegur kita yang selama ini tidak menghormati, tidak merasa penting ibadah itu. Menganggap karena setiap minggu bisa dilakukan, minggu ini nggak ibadah juga nggak apa-apa, hari lain bisa. Kesombongan kita harus dihancurkan. Kita mulai belajar untuk mencari Tuhan sepenuh hati kita. Ada lagi orang yang begitu takut dengan bayang-bayang maut, situasi yang begitu mencekam, saya penuh ketakutan, stres. Waduh, bagaimana ini ya, corona makin banyak. Saudara, banyak ketakutan, takut mati, tapi bukannya bukannya bertobat, malah makin marah, menyalahkan pemerintah, ini, itu, dan sebagainya. Bukannya bertobat, mengandalkan Tuhan, cari Tuhan. Sebenarnya saudara, kalau kita mempunyai iman sejati dalam Kristus, kita akan takut dengan kematian. Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika hidup kita itu untuk Kristus, mati itu keuntungan. Kita takut, kita gentar, kita khawatir, kita marah. Kenapa? Karena selama ini kita hidup bukan untuk Kristus. Dan ketika sekarang ini ada wabah, ada bencana, ada kesulitan kita hadapi, bukannya kita kemudian mengubah hidup kita untuk mencari Kristus, tetapi malah kita mengeluh berbagai macam hal, menyalahkan sana-sini, kita hidup dalam kemarahan, ketakutan, kecemasan, egois, mencari menang sendiri, mencari selamat sendiri, bukannya mencari Kristus.
Saudara, ketika kita sadar bahwa di tengah wabah corona ini tidak ada jaminan yang bisa mempertahankan nyawa kita. Pejabat tinggi saja, orang-orang yang kaya, yang mempunyai segalanya, yang bisa memberikan uang dengan uang yang bayar dengan cukup besar untuk kesehatannya, ternyata banyak yang jadi korban. Tidak bisa melindunginya, harta, kekayaan, jabatan, tidak bisa melindunginya dari wabah ini. Apalagi kita orang biasa-biasa saja. Tidak bisa kita mempertahankan nyawa kita ketika Tuhan sudah menghendakinya. Kita harus sadar itu. Kita disadarkan bahwa jika Tuhan menghendaki bisa saja datang kapan saja. Itu penyakit untuk menegur kita. Lalu apa yang kita lakukan? Ini loh, hidup bagiku adalah Kristus. Mulai carilah Tuhan, cari persekutuan dengan Dia, bangun waktu keintiman dan rasa cintamu kepada Tuhan untuk bangkitkan lagi. Yang semula hidupnya sering buat gosip, sekarang jangan buat gosip lagi, buat renungkan firman Tuhan. Yang selama ini hidupnya digunakan untuk malas-malas, untuk senang-senang main-main sana-sini, sekarang gunakan waktumu untuk berdoa. Yang selama ini mungkin kau punya berkat, kau hamburkan ke sana kemari, nggak ada gunanya. Sekarang gunakan secara efektif untuk kehidupanmu dan pakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudara, kita perlu berubah. Kita perlu merespon Tuhan dengan ketika Tuhan mengizinkan adanya wabah pandemi ini menimpa kita semua. Kita perlu mengubah diri kita. Apa teguran Tuhan buat kita pribadi? Mungkin selama ini kurang memperhatikan pendidikan anak, sekarang perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Jarang mengajak ibadah dalam keluarga, sekarang bangun waktu untuk keluarga bersama berdoa. Yang dulu malas untuk ke gereja, sekarang cari Tuhan, cari gereja, sungguh-sungguh setia. Sehingga di tengah-tengah wabah ini, hidup kita semakin bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ada sesuatu hal yang baru yang kita temukan di tengah-tengah kita menghadapi wabah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.